Kami melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas bencana di Winongan ini selama 3 hari. Di tanggal 26 dan 27 itu fokus untuk penguatan kapasitas tim bencana, yang mana di dalamnya berisi soal tentang bagaimana bencana itu bisa diaktifkan, lalu kemudian bagaimana penguatan kapasitasnya, dan sekaligus kita mendatangkan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan rencana bencana pratama kepada Kecamatan Winongan. Kemudian di tanggal 27 kita melakukan gladi ruang sebagai antisipasi untuk pelaksanaan situasi bencana, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara stakeholder bencana di Kecamatan Winongan. Lalu kemudian hari ketiga kita melaksanakan simulasi atau gladi lapangan dengan melibatkan sekitar 150 warga, didukung dengan tim bencana sekitar 35 orang. Di dalam gladi ini kita ingin melihat bagaimana respon tim bencana dalam situasi bencana yang sesungguhnya, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran dan evaluasi untuk nanti siap siaga dalam menghadapi bencana. Di Wilayah Lumbang sekarang hujan intensitas lebat dengan durasi selama 2 jam dan dapat berpotensi ada banjir. Khususnya Desa Prodo itu diimbau agar segera menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bila mana nanti ada kejadian menonjol, kami akan lakukan laporan kembali. Saat ini ada peningkatan yang signifikan menuju fiskal. Untuk teman-teman bencana, perangkat dan juga Satpol PP, Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk segera merapat ke kecamatan untuk membantu evakuasi warga. Sekian, terima kasih. Segera darurat, salam tangguh. Kegiatan ini adalah kegiatan penguatan kapasitas Kecamatan Tangguh Bencana Winongan yang menjadi pilot project siap siaga untuk bencana. Nah, bencana ini menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan SPM suburusan bencana di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, kecakapan masyarakat ketika nantinya akan menghadapi bencana, karena sejatinya bencana itu tidak dapat direncanakan. Oleh karena itu, kewajiban dari kami tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga seluruh stakeholder yang ada di lingkup wilayah pemerintah kabupaten untuk selalu dan rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di kegiatan ini kita di tim Kencana Kecamatan Winongan terdiri dari Forkopimka, kemudian di dalamnya ada Puskesmas, ada Ormas yaitu Karang Taruna, LPBI, kemudian ada NU, ada beberapa organisasi lainnya. Nah, kemudian kita bertempat simulasi berada di Desa Prodo. Kita libatkan semua masyarakat Desa Prodo. Nah, di Desa Prodo ini alhamdulillah juga merupakan desa tangguh bencana. Dalam simulasi ini juga melibatkan tim TSBD atau Destana Desa Prodo yang menjadi lokasi evakuasi, karena membutuhkan satu komunikasi antara kecamatan dan Desa Prodo selaku lokasi evakuasi dan destana. Potensi
bencana di wilayah kami itu kebetulan di Dusun Jetis itu diapit 2 aliran sungai. Satu sungai Curah, yang satu sungai Besar. Yang paling sangat rawan sekali yaitu sungai Curah. Sungai Curah itu kiriman dari wilayah hulu wilayah Lumbang. Warga saya sangat senang sekali, sangat merespon. Ini termasuk ya menjadi bagian bekal pada saat kami nanti mengalami kejadian bencana. Warga Desa Winongan sungguh luar biasa. Mereka sangat bersemangat, mereka sangat totalitas dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian dari simulasi yang dilaksanakan. Sungguh keren, luar biasa, just. Adapun yang mau dicapai dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait dengan kebencanaan, ya, mulai dari evakuasi diri sendiri, kemudian evakuasi untuk warga, kemudian penanganan pasca bencana, ketika terjadi bencana harus berbuat apa, kita memberikan edukasi seperti itu. Oh ya, untuk evaluasinya, kalau dari sisi masyarakatnya sendiri sudah luar biasa, tinggal bagaimana kami memantapkan satgas-satgas. Jadi satgas-satgas ini bagaimana menyiapkan datanya, bagaimana mereka berkoordinasi, dan kemudian bagaimana mereka melaporkan, ini yang harus dan tetap akan kami perkuat dan perdalam, serta lebih ditekankan untuk lebih sigap lagi, lebih cakap lagi. Ada beberapa catatan yang kami berikan kepada tim kencana ini. Pertama, ini soal proses pembagian tugas dan peran di dalam pelaksanaan darurat bencana, bahwa perlu ada pendataan yang kuat di dalam proses bencana, karena pendataan ini menjadi titik tumpu bagaimana nanti penanganan korban itu dilaksanakan. Tadi kita mencatat ada beberapa data yang seharusnya bisa lebih detail, lalu kemudian alur komunikasi yang harusnya lebih lancar, itu belum sepenuhnya terjadi. Lalu yang kedua, ini soal respon dan penanganan kepada korban bencana yang masih harus perlu berlatih secara rutin agar mereka terasa bagaimana cara menangani korban yang benar, mengevakuasi korban yang benar, lalu mengarahkan korban secara lebih manusiawi. Proses pelaksanaan geladi ini menjadi lancar karena ada kerjasama dari warga yang sangat kooperatif. Mereka tidak kita siapkan jauh-jauh hari, tetapi hanya 1 hari sebelumnya, tetapi mereka bisa memberikan maksimal ya dalam proses geladi ini, sehingga geladi ini bisa berjalan dengan sangat baik. Terus dengan adanya kegiatan simulasi ini paling tidak membuat bekal warga, karena banjir ini tidak bisa lari dari kehidupan. Harapannya itu pada saat kami kejadian mengalami bencana, paling tidak kan dari tim bencana yang sudah dibentuk, FVRB yang sudah ada di desa, pada saat menangani warga yang terdampak itu menangani secara maksimal, itu aja Pak. Untuk kegiatan ini alhamdulillah banyak dukungan, baik itu dari BPBD Kabupaten Pasuruan, dari Siap Siaga Provinsi Jawa Timur, kemudian dari Kemendagri. Alhamdulillah kita didukung dan disupport sampai dengan terlaksananya kegiatan ini. Kegiatan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana di Desa Prodo, Kecamatan Winongan telah selesai dilaksanakan. Kami ingin menyampaikan dan mengucapkan atas nama pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungan dari Siap Siaga perwakilan Jawa Timur. Salam tangguh! Tangguh, 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 luar biasa!